Hari ini kita akan bahas-bahas soal investasi dan juga soal puasa, di mana niat adalah kunci ya. Nah sekarang nih Kak Tantri nih, apa? Sekarang lagi sama sih, main musik juga sama, terus juga ngurus anak, ngurus keluarga, gitu. Anaknya sekarang udah berapa nih? Aku mohon maaf ya agak kurang update ya sama kalian. Gak apa-apa. Anakku 2, alhamdulillah. Yang pertama sekarang usianya mau 6 tahun bulan ini, terus yang kedua 2 tahun. Ya ampun, lagi lucu-lucunya itu. Lagi lumayan membuat agak capek ya, eksplorasi yang luar biasa. Eksplorasi yang luar biasa ya. Semoga selalu dikuatkan di bulan Ramadan ini, kan setan-setannya dikurung ya. Iya benar. Amin. Oke Kak Tantri, ini aku sebelum mulai aku mau ngingetin ke followers di sini dan juga teman-teman yang nonton di sini bahwa kita punya saldo reksadana sebesar 250.000 untuk 5 orang pemenang. Nanti bakal harus tanya di Q&A kolom ya. Jadi jangan di komen. Jadi di kolom Q&A nanti yang pertanyaan paling bagus, paling catchy, paling oke nanti akan dibacain langsung juga sama Kak Tantri. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang Kak Tantri pengen bacain juga. Nah, kita ya ke obrolan kita, obrol seru hari ini ya. Obrol menjelang buka. Iya, obrolan menjelang buka. Kan kita selek kalian nemenin teman-teman di sini sampai buka ya. By the way, ada yang Kak Tantri ingin capai nggak di tahun ini? Maksudnya kayak kira-kira resolusi apa sih di Ramadan tahun ini yang kira-kira Kak Tantri akan wujudin atau emang udah direncanain gitu? Resolusinya yang kalau yang nggak seriusnya, aku mau puasa sampai 30 hari, nanti biar nanti dapat pas akhir puasa itu dapat hadiah. Tapi kalau yang seriusnya paling ini apa kurang lebih sama sih sama banyak orang di luar sana. Satu hal yang paling sulit buat kita sebagai manusia itu kan mengalahkan diri sendiri ya. Apalagi di puasa tahun ini tuh kayak ya kan memang salah satu ujiannya nafsu ya. Nah, nafsu manusia sekarang tuh kayak lebih besar sekali karena memang kan sosial media membuat kita jadi kayak pengen ini, pengen itu, gara-gara ngeliat orang ini punya ini, aku pengen punya itu, kayak gitu. Jadi lebih kepada mengalahkan diri sendiri sih untuk Ramadan tahun ini. Gitu. Apalagi ini kan 2 tahun di rumah saja, terus kemarin dibuka gerbangnya kayak langsung, wah aku mau ini. Astagfirullahaladzim, belum ada manggung. Ayo mikir. Tapi belanja online tetap jalan dong. Jalan, tapi agak ditekan dulu ya. Harus agak realistis. Salah satu rem itu kan yang paling penting adalah niatnya ya. Jadi kan Betul. Menurut Kak Tantri nih, misalnya kayak mungkin Kak Tantri, aku nggak tahu nih Kak Tantri ini orangnya suka belanja atau enggak gitu ya. Mungkin salah satu kayak niat mengerem belanja gitu ya. Gimana sih caranya, usahanya untuk mencapai suatu goals tuh niatnya dari mana nih? Biasanya. Kalau ngomongin niat itu kan semacam bahan bakar ya. Jadi kalau misalnya punya tujuan, terus ada niatnya, itu otomatis kita kayak ngerasa kebakar untuk mencapai si tujuan itu. Nah, usahanya seperti apa tergantung kamu mau niatnya mau ngapain. Misalnya tadi niatnya pengen agak ngerem untuk nggak belanja, ya back to reality gitu. Kalau misalnya memang saat ini kayak misalnya contohnya aku aja deh, pendapatanku yang biasanya sebelum pandemi misalnya bisa mencapai sekian, terus pengen belanja tuh kayak mudah sekali, tapi karena 2 tahun ini bisa dibilang manggung belum nggak sebanyak sebelumnya, tuh kayak harus realistis. Oke, berarti belanja yang premier dulu deh, yang memang benar-benar dibutuhkan sekali. Tapi kalau yang pengen hura-hura, cuman pengen menuhin hasrat perempuan tuh kayak harus ditekan. Itu jadi memang niatnya itu apa gitu. Niatnya kembali lagi kalau pas lagi saat ini kayak nggak mungkin deh kalau harus beli tas mahal misalnya. Suami yang ada langsung, oh gitu. Benar setuju sih ya. Jadi harus diimbangi sama usaha. Niat itu harus diimbangi sama usaha. Jangan cuma aku mau niat nggak mau belanja, tapi tetap aja ngebuka e-commerce misalnya, tapi masukin intinya minimal masukin keranjang tapi nggak di check out deh. Jadi masukin batin. Tapi ada satisfaction-nya kan pas masukin itu. Iya benar. Gue puas nih gitu. Kepuasan batinnya perempuan ngelihat barang-barang belanjaan tuh kayak oke cukup gitu. Iya, padahal pas nyampe juga kayak
kapan ya gue beli ini, kayak gue gak pernah beli ini deh. Bener banget, setuju. Jadi pas udah tiba-tiba ketok-ketok, mohon maaf ini ditaruh di mana ya barangnya? Kayak cuman aus mata ya. Bener. By the way Kak Tantri, kayak dalam mencapai sebuah goals, untuk kan kita perlu niat nih ya. Tapi kayak apa sih kayak goals yang Kak Tantri tuh kayak butuh niatnya tuh bener-bener paling kuat, terus banyak ups and down-nya gitu. Mungkin kayak menjadi penyanyi nomor 1 di Indonesia gitu. Kayak ups and down-nya banyak. Ceritain dong Kak pengalamannya. Kalau ngomongin ups and down sih, mungkin yang paling terasa baru-baru ini aja lah ya. Kalau misalkan dulu kan ya bisa di Google lah gimana caranya Tantri akhirnya bisa menjadi vokalis kotak, itu banyak di Wikipedia. Tapi kalau misalnya sekarang kan kayak 2 tahun ini kan mungkin bagi banyak orang kita kurang lebih merasakan hal yang sama gitu. Tiba-tiba yang kehilangan pekerjaan secara mendadak, terus juga pokoknya kayak tiba-tiba kita lost semua gitu, hilang semua dan harus cepat beradaptasi. Nah itu up and down yang aku rasain tuh justru di 2 tahun itu. Yang tiba-tiba nggak ada manggung, nggak ada izin ya lebih tepatnya ya. Jadi nggak ada izin, terus nggak dapat manggung, terus kita nggak mungkin kan stuck di situ aja. Jadi harus ada, oke, gue harus apa nih, gue move on. Akhirnya mencoba-cobalah sama si suami. Oke, kita mikir berdua karena kita sama-sama di industri hiburan. Yaudah deh kita bikin YouTube gitu, bikin YouTube. Walaupun memang niat awalnya kayak cuman karena mungkin batinnya kami tuh ingin menghibur ya, ingin menghibur dulu, nanti income-nya mungkin dapat. Jadi pas memang niatnya menghibur, justru malah dapetin angka apresiasi yang alhamdulillah ada. Itu jadi kayak oke, jadi memang harus dilandasi sama niat yang oke dulu nih, niat aku awalnya menghibur, terus tiba-tiba bonus diapresiasi dan semua orang jadi kayak nagih gitu, mana pranknya, mana bla 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 gitu. Jadi ya memang niat itu sebegitu kuatnya untuk bisa ngebakar kita untuk bisa terus melaju dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Bener. Tapi kan sekarang udah boleh manggung, jadi udah happy dong. Udah ada orderan manggung nih. Kenapa? Udah ada dong orderan manggungnya. Udah, alhamdulillah udah ada. Sebenarnya kan waktu pas lagi pandemi kemarin manggung ada, cuman kan virtual. Secara kalau misalkan kalau kotak kan kita band yang memang harus berinteraksi dengan penonton. Terus jadi kalau pas kemarin dapat job pertama kali off air dan ada penontonnya tuh rasanya kayak singa keluar kandang ya. Jadi seneng banget. Iya. Benar, setuju sih. Tapi untungnya Kak Tantri tuh orangnya semangat dan niatnya kuat ya. Jadi kayaknya walaupun sempat patah semangat, tapi akhirnya bangkit lagi gitu. Harus ya. Harus ya. Kan anaknya udah 2. Ember, kebutuhan banyak. Tapi pernah gak sih Kak kayak patah semangat gitu, atau kayak mungkin lagi manggung terus tiba-tiba kayak jelek lo turun gitu, pernah gak sih? Misalnya itu kan paling jahatnya ya. Iya. Pernah bully verbal gitu ya. Pernah. Jadi kalau misalnya ngomongin patah semangat yang bener-bener patah tuh kayaknya hampir semua orang lah ya. Hampir semua orang pernah merasakan hal-hal seperti ini gitu. Cuman kebanyakan banyak juga yang kadang-kadang suka DM ke aku atau nggak cerita gitu, teman-teman followers di Instagram cerita, Kak aku tuh lagi bener-bener nggak percaya diri sama diriku karena selama ini aku nggak direspon sampai orang, aku melakukan ini salah, aku melakukan itu salah, aku kayak ngerasa kehidupanku tuh serba salah gitu. Iya. Terus aku merasa kalau aku sih ngasih pandangan apa yang aku pernah rasain ya, semua orang pernah merasakan hal yang sama gitu, namanya patah semangat, gak direspon sama orang, gak dihargain, itu pernah. Tapi ya kembali lagi, kalau kita hanya mendengarkan omongan orang atau enggak, kalau kita terus-terusan kayak merundung diri kayak itu kayak mengamini kita, oke, gue patah semangat nih, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak semakin menghakimi diri sendiri itu jadi malah nggak bisa terus bergerak maju gitu. Jadi kalau aku sih lebih memikirnya, oke, nggak apa-apa, misalnya saat ini lagi patah semangat, ya udah kita temenin deh, misalnya temennya nih, ya nggak apa-apa, kita pernah kok ngerasain patah semangat sama-sama gitu, lagi putus asa segala macam, tapi setelah ini ayo kita move on yuk, kita pikirin solusinya apa, karena hidup itu kan akan terus berjalan. Jadi kalau misalnya cuma mengamini apa yang sedang terjadi sekarang dan kita meyakini kalau gue tuh salah banget ya, malah nggak jadi apa-apa gitu. Aku setuju
banget sama kata Antri. Emang pokoknya apapun yang kita jalani, mau kita sedih, mau kita seneng, semuanya jangan pernah lupa sama tujuan awal kita tuh kemana gitu kan. Supaya terus tekun ngejalaninnya nanti sampai akhirnya juga kita bisa finish sampai tujuannya gitu kan. Benar, benar. Sama aja mungkin kayak kalau misalnya aku ya mungkin sama kayak nabung dan investasi ya. Jadi kayak niat tuh adalah kuncinya. Kalau misalnya kayak kita niatnya nabung terus tiba-tiba ada distraction nih, aduh ada tas lucu atau baju lucu gitu. Tapi kalau kita udah lost, lupa nih sama tujuan awal kita untuk nabung misalnya buat nikah, beli rumah gitu, udahlah buyar. Asli. Jadi emang harus konsisten biar biar terus jalan terus gitu kan apa yang kita pengen jalanin gitu. Nah kalau Kak Tantri sendiri nih, kira-kira ada nggak sih usaha atau mimpi yang sedang dijalanin gitu sekarang? Kira-kira usaha apa ya yang Kak Tantri tuh udah investasikan buat masa depan gitu? Kalau ngomongin investasi dan usaha, alhamdulillah lah ada aja. Maksudnya ya, kan pekerjaanku ini kan unpredictable pendapatannya. Ya. Aku dan suami sama gitu kan. Jadi memang gimana caranya kita benar-benar harus menghitung keuangan dengan baik. Minimal kita menginvestasi walaupun sedikit, tapi akhirnya kita punya sesuatu investasi yang memang bisa untuk nanti di masa kita udah nggak produktif lagi gitu. Ya salah satunya ya ada properti, terus juga ada lagi usaha jual makanan, nasi instan. Makanan apa nih kalau boleh tahu? Nasi instan ada, jadi nasi instan kan kalau selama ini kan orang-orang tuh pasti kebanyakan, kalau orang-orang Indonesia kebanyakan pasti nyetok mie instan. Nah sekarang tuh udah nasi instan, jualan gue nih. Aku boleh sih beli karena aku tinggal sendiri. Jadi mungkin nanti tinggal dipanasin nih kukus. Gimana nih? Caranya Jadi gimana? Beneran ya aku jabarin nih ya sekarang ya. Ya Allah makasih loh. Nah ini loh, kan nggak jualan loh. Ini gue beneran tanya loh sama Kak Tantri. Oke, jadi itu nasi instan, namanya nasi instan Tante Kotak Meals. Isinya itu nasi daun jeruk dan juga lidah cabai hijau. Jadi tuh packagingnya itu udah cuman kayak tinggal manasin, kasih seduh air panas, nasinya udah matang. Terus juga si protein lidah cabai hijaunya itu juga udah matang. Jadi tinggal kemana-mana nih, misalnya lagi males masak ataupun pergi kemana traveling ke naik gunung kayak atau ke pantai kayak lagi mager apa segala macam, ya udah bisa langsung makan. Bisa langsung makan ya. Kira-kira di Ramadan ini ada menu baru nggak? Soalnya kan biasanya tahu sendiri kan Jakarta tuh kayaknya udah mulai macet nih kan. Jadi kayaknya orang yang ngantor gitu pulang kantor tuh di jalan udah tiba-tiba udah buka aja gitu. Iya benar. Kalau sekarang sih ya karena memang ini sebenarnya produk baru, jadi sejujurnya untuk yang edisi Ramadan tahun ini belum ada menu baru. Tapi kalau misalnya mau pesan hampers bisa loh. Boleh nanti ke Trimegah ya, biasanya suka ngirim hampers buat klien. Tolong Trimegah. Anyway, tadi kan Kak Tantri cerita nih, kalau misalnya Kak Tantri juga selain usaha makanan, Kak Tantri juga punya usaha properti ya. Kira-kira apa sih properti? Kan mungkin ada orang beli rumah banyak, ada orang bikin kos-kosan atau usaha apa nih Kak Tantri? Kalau aku memang dari dulu tuh selain pengen jadi penyanyi, impian sepelenya yang ternyata diamini sama Allah itu pengen banget punya kos-kosan, jadi kayak ibu kos aja gitu, ongkang-ongkang. Bayangan zaman dulu ya, bayangan zaman dulu tuh kayak ongkang-ongkang kaki aja bisa dapetin duit, tapi realitanya enggak gitu juga, tetep aja harus ada usaha. Jadi debt collector nagih anak kosan ya? Iya betul, tiap awal bulan itu ada usaha untuk nagih anak kos, itu ada juga. Terus juga ada usaha promosi juga ada. Jadi memang semua serba ada, semuanya itu pasti ada usaha. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin orang misalnya di Instagram ya kelihatan itu orang enak banget sih hidupnya, punya mobil mewah, bla bla bla, pengennya yang instan, bla bla bla. Gak bisa, semua harus ada usaha dan juga harus ada niat. Gak bisa. Senewan, maaf. Jadi ngerasain ya, kadang kan kalau anak kosan kan kayak suka, aduh air panas nggak nyala nih, aduh. Iya benar. Ya komplainan di WhatsApp grup ada sih, aduh AC-nya bocor nih Bu Kos, gitu ada. Oh ini Kak Tantri hebat banget, ini handle sendiri langsung semuanya. Enggak, aku ada manajemennya juga. Cuman kadang-kadang aku suka kayak pas lagi ke sana ini sih gitu. handle langsung semuanya, langsung banyak yang ngekos di situ.
fans-fans Oh, boleh, boleh, boleh. Aku handle kalau gitu. bener kan? Iya, emang tapi ya aku ngeliat Kak Tantri ini auranya tuh apa ya? Semangat gitu. Jadi kalau aura semangat tuh membawa semuanya. Wah, kalau nggak semangat nanti jadi kelihatan agak lesu ya. Kita kan harus memberikan vibes yang positif. Betul, 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 betul. Anyway, Kak Tantri, ini kita kayak kita udah saatnya nih untuk lihat-lihat pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Kira-kira ada fans-fansnya Kak Tantri ini nanya apa aja? Asik, coba. Coba kita lihat ya. Coba. Kak Tantri pilih sendiri atau Oke, aku coba lihat ya. Oke. tadi Wow, nih ada banyak ya. dari awal ide investasi di bisnis rumah kos. Tadi udah dijawab ya yang idenya Kak Tantri itu punya bisnis kos karena dia cita-citanya pengen jadi ibu kos. Oh, ini Itu boleh nih dari Kak. awal. Satria Raga underscore 25. Apa makna menyanyi atau bermusik dalam filosofi Kak Tantri? Nah, ini kalau punya suara bagus kan, kadang-kadang tuh nggak ada filosofi musiknya kan, cuman bagus aja suaranya suka gitu. Kalau Kak Tantri sendiri apa nih? Kan biasanya kalau Kak Tantri kayaknya lihat orangnya semangat, penuh niat gitu, kayaknya filosofinya bagus nih. Aku penasaran loh. Waduh, nggak ada filosofi sebenarnya. Aku tuh orangnya simple banget. Aku tuh sangat sederhana. Pemikiranku pun sederhana. Aku cuma dikasih. Jadi gini, kalau aku sih mikirnya, aduh, mati lampu, oh my god, nyala, 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 nyala. Nggak. Jadi kalau aku, ini biar heboh ya, biar pada semangat yang nonton. Iya, iya, Kalau iya, aku sih, iya. ini paling gini. Kalau aku tuh cuman kayak, aku dikasih anugerah sama Allah punya suara yang memang mungkin bisa menggerakkan hati orang, minimal bisa Yes. didengarkan sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya suara ini nggak aku maksimalin, terus juga hasrat ingin menghibur tadi itu aku nggak keluarin, terus juga melalui musik aku bisa memberikan hal-hal positif untuk orang lain, ya kenapa nggak aku jalanin gitu. Jadi aku mikirnya kalau misalkan ada beberapa orang berpikir ngapain main musik, stop aja dari musik, bla 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 bla. Ya aku sih mikirnya karena melalui musik ini aku bisa memberikan efek atau apa namanya dampak yang baik untuk banyak orang, ya kenapa enggak? Karena memang kemarin. Jadi kenapa aku bisa bicara seperti ini? Kemarin tuh waktu pas beberapa tahun yang lalu itu ada temen salah satu kerabat kotak disabilitas yang datang ke hotel waktu itu di daerah Jogja. Saat itu sebelum dia datang tuh ada rasa-rasa aku sendiri yang kayak kayak aku capek deh main musik, kayak pengen berhenti deh dari musik. Terus tiba-tiba pas lagi manggung di Jogja dia datang, si namanya Mbak Daru, ingat banget. Dia ngomong sama aku, Mbak Tantri makasih banyak ya untuk lagu Tendangan dari Langitnya, karena lagu itu bikin aku jadi semangat dan akhirnya aku percaya diri untuk bisa keluar rumah dengan kondisiku yang sekarang. Itu kalau langsung yang wow, ternyata sebesar itu ya efek dari musik atau enggak lagu-lagu yang aku bawakan. Jadi ya karena memang menurutku itu baik, ya kenapa enggak aku lanjutin gitu. Jadi memang filosofinya, kalau dibilang filosofi yang agak lebih mendalam apa ya, nggak ada sih. Memang niatku untuk bisa menghibur orang, niatku, dan memang aku dapat rezeki dari Tuhan punya suara yang bisa menggerakkan perasaan orang lain, ya aku jalani. Bagus banget sih, tapi maksudnya niat awalnya kan untuk menginspirasi biar orang tuh ternyata tuh banyak banget lini masyarakat yang kayak kita nggak tahu dan kita mungkin nggak ada niat sampai situ ya. Tapi ternyata tuh touch banget buat mereka gitu. Betul banget. Aku nggak kepikiran sampai situ, serius. Iya. By the way nih Kak Tantri tuh boleh deh Kak coba pilih pertanyaan kira-kira mau jawab yang mana. Ini kali ya? Boleh. Atau gimana sih? Ini aja Kak, bacain aja nggak Baca apa-apa. aja ya, oke. Dari Sake Koko. Keyakinan apa yang membuat kakak untuk berinvestasi dan tanggapan suami setelah kakak berinvestasi seperti apa? Kalau keyakinan ya memang harus yakin, karena memang investasi itu kan sesuatu hal yang memang kita harus kita lakuin dari semenjak kita produktif. Kalau misalnya pas
Karena itu sangat berpengaruh sekali efeknya. Pas lagi kemarin kita nggak pernah tahu ya. Kalau aku boleh cerita yang 2 tahun ini itu kan lumayan agak lumayan menguras tabungan. Nah karena Ya. aku melakukan investasi, jadi minimal aku jauh lebih lega waktu pas lagi kondisi-kondisi seperti kemarin itu. Akhirnya ada tabungan yang lain, ada investasi yang lain yang bisa membantu di 2 tahun yang kekurangan nggak ada manggungnya itu, gitu. Dan Iya. itu sangat berfungsi, maksudnya sangat bermanfaat sekali nanti kalau misalkan memang kita sudah tidak produktif lagi. Jadi investasi di usia produktif itu sangat penting, dan alhamdulillah suamiku juga pasti support karena kita sama-sama punya usia yang kurang lebih sama, kita lagi produktif, jadi ya sama-sama lah untuk saling mengejar mimpi untuk berinvestasi lebih banyak, gitu. Oke, oke. Thank you loh Kak Tantri. Filosofinya bagus banget. Oke, nih aku lagi pilihin pertanyaan lagi. Coba Oke. ya dari Kak Tantri ada nggak sih di sini, rame nggak? Mana hai teman-teman, coba hai mana suaranya teman-teman, ini banyak yang minta nyanyi. Iya, nanti kita pasti ada kejutan ya Kak di akhir acara. Wah, kejutan apa tuh? Kejutan apa tuh? Tunggu aja, pokoknya harus tonton terus sampai selesai ya. Ini kali ya, ini ada. Ini aku tapi cuman ada namanya Zeha Yugana. Coba, Boleh. sorry Kak Tantri, bisnis kos-kosan apakah bisnis kos-kosan apakah cukup aman untuk tabungan pensiun dan untuk balik modal? Waduh. Sejujurnya kalau aku izin jawab berdasarkan apa yang aku tahu aja ya. Kalau Boleh, secara boleh. profesional kan aku bukan di bidangnya. Ini Cuman bebas berekspresi Kak. oke. Jadi kalau misalnya kalau ngomongin bisnis kos-kosan itu cukup untuk tabungan pensiun atau enggak, sebenarnya sih tergantung ya tabungan pensiun tergantung sama kehidupan nanti pas lagi kita udah tua. Kalau misalnya kita hedon ya jatuhnya apapun kita investasi tetap aja jadi nggak cukup. Tapi kalau ngomongin buat pegangan nantinya pas sudah tua ya lumayan lah, daripada kita kan pasti udah tua nggak mungkin produktif, jadi ya minimal ada pemasukan yang bisa buat kita tetap bisa berjalan ke depannya nanti. Itu harapanku, karena kan aku belum tua, jadi aku nggak tahu nih saya jawab atau enggak. Cuman kalau mamaku memang masih tipikal konvensional, kalau beliau tuh ngajarinnya kalau misalnya ada uang ya udah properti aja, minimal kos-kosan. Jadi ya aku ikutin. Terus kalau ngomongin masalah balik modal, kita kan ngomonginnya bukan dari berapa pintu yang kita punya, tapi berdasarkan juga yang harus dinilai dari ukuran harga tanahnya gitu. Nilai tanah itu kan pasti setiap tahun akan naik. Jadi ya itu harus dipikirin juga. Itu lumayan buat nambah-nambah lah. Gitu. Bener. Nggak apa-apa, karena tuh setiap orang filosofi investasinya beda-beda. Jadi Benar. ada yang tanya di financial institusi, misalnya kayak surat berharga negara atau saham, atau Ya. mungkin yang Gen Z di sini sukanya investasi di cryptocurrency, nggak ada masalah juga kan. Benar. Yang penting semuanya menghasilkan dan positif gitu, dan bisa mengatur gimana finansial kita masing-masing gitu kan. Benar banget. Emas juga kan sekarang. Mas, aku tuh sedikit kayak nenek-nenek loh. Aku tuh kalau misalnya ada uang banyak aku beli emas. Tapi benar bagus kok itu. Aku pun. Cuma beneran loh. Tapi emasnya bukan emas yang dipasang di mana-mana gitu kan. Bukan. Tapi maksudnya ya ada yang batas, ada yang, soalnya aku nggak suka beli tas mahal gitu, nggak suka. Jadi gue kayak nenek-nenek belinya emas. Oh berarti kita masih tipikal konvensional. Tas dulu Masih agak kolot ya. Kalau punya uang dapat emas. Dulu gaji pertama gue yang cukup lah untuk dibelikan emas gitu, gue beli emas. Benar banget. Kita mungkin beli make up, beli tas-tas branded gitu, enggak, gue beli emas. Gue nenek-nenek. Karena kan kalau misalnya properti kan kita butuh ngumpulin modal lumayan besar kan. Nah minimal sekarang emas dulu. Iya. Kalau misalnya nggak ngerti yang tadi masalah kripto dan lain-lain, kalau nggak ngerti ke situ ya bisa emas atau nggak yang Bener. pakai. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir. Ini menurut aku nih pertanyaan lumayan bagus nih ya. Halo Kak Tantri, menurut Kak Tantri bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam berhijab nih di bulan puasa ini? Kayaknya nih pertanyaan yang menarik nih Kak. Waduh, ini agak
Assalamualaikum nih. Assalamualaikum warahmatullahi Apa ya, agar istiqomah ya? Itu balik lagi ke niat. Kalau ngomongin niat, kan aku memang pakai jilbab itu niatnya sudah cukup lama sebenarnya, waktu pas lagi 2000 berapa ya? 2013. Jadi pas lagi kotak lumayan lagi padat-padatnya, justru ada keinginan muncul si niat itu pengen berhijab. Cuman saat itu kalau nggak salah itu belum ada tren hijab yang memang zaman sekarang yang masih masih pakai bergo, apa sih namanya, bergo apa segala macam, yang bajunya tuh kayak terusan, bukan, iya bergo terus terusan bajunya, wabarakatuh. jadi kayak kurang stylish gitu. Jadi kayak masih, oh niatnya masih setengah-setengah nih. Nah akhirnya pas kemarin 2018 ya kalau nggak salah, sorry 2000 berapa ya aku ya, 2017 2018 kalau nggak salah itu aku mulai muncul niat kembali. Nah itu memang niatnya makin kenceng karena ada banyak banget dorongan bahan bakar yang memang bikin aku jadi kayak oke, ini kayaknya ini waktunya deh, ini waktunya aku untuk merubah penampilan gitu, merubah Betul. minimal merubah penampilan. Untuk ukuran dalam itu kan urusan urusan aku sama yang di atas ya, tapi kalau Iya, penampilan luar kan minimal udah dirubah itunya. Terus jadi ya saat itu karena memang tujuanku adalah ingin menjadi lebih baik ya, jadi ya salah satu usahaku yang merubah penampilan itu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana istiqomah atau enggak, ya balik lagi niatnya untuk apa. Niatnya untuk ikut-ikutan ya susah, tapi kalau misalnya niatnya benar-benar datang dari dalam itu insya Allah lah lebih lebih dipermudah jalannya. Karena ada satu hal yang waktu pas lagi aku mengutarakan niat untuk menggunakan hijab ini, suamiku justru yang tidak setuju waktu pas lagi aku pengen pakai jilbab, karena dia takut. wih, Dia cuma bilang sama aku, iya dia bilang sama aku, yakin nih pakai jilbab, beneran pakai jilbab tuh bukan pakai semacam pakai bulu mata palsu yang dilepas pasang lepas pasang. Jadi kalau iya, misalnya bener-bener niat, ya udah langsung aja, nggak usah ikut-ikutan sama tren. Karena kan saat itu aku pakai pakai hijab kan karena saat itu lagi banyak tren banget, teman-teman yang juga hijrah dalam bukan ya hijrah dalam waktu bersamaan gitu. Nah yang ditakutkan suamiku seperti itu, tapi ya karena aku meyakinkan beliau ini datang dari dalam hati, ya insya Allah gitu. Jadi kalau nanya istiqomahnya seperti apa, balikin lagi ke diri sendiri, niatnya untuk apa. istiqomah ya. Semoga terus Kak Tantri jangan lepas-lepas Amin niatnya. ya Allah, amin. Ya Allah. Oke, ini pertanyaan nih, kalau dari tadi kita ngomongin investasinya, kita ngomongin niatnya, nih mau ngomongin risikonya nih. Kak Tantri pernah nggak sih terjebak investasi bodong? Waduh, investasi bodong. Investasi bodong sih alhamdulillah enggak ya. Apalagi yang lagi tren sekarang nih ya kan, lagi Iya, rame-ramenya nih crazy pertanyaan rich ya. Crazy nih. rich. Richnya enggak sekarang jadi crazy. Jadi kalau investasi bodong alhamdulillah sih, maksudnya belum pernah dan jangan pernah gitu. Oh, pernah. Pernah Dulu, 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 serius? dulu. Jadi dulu itu, tapi ini nggak tahu dibilang investasi atau bukan ya. Jadi kayak semacam eh, MLM yang nggak terdaftar sama OJK nih kalau nggak salah dulu tuh. Oke, oke. Itu tuh bahaya banget sih. Jadi kalau misalnya memang pengen pilih investasi tuh benar-benar harus dicari tahu dulu deh, ini terdaftar nggak sama dilindungi oleh negara atau enggak. Jadi dulu tuh kayak kita kayak masukin uang sampai puluhan juta, nanti kita akan mendapatkan uang yang lebih lagi. Jadi kita kayak digiurkan, saat itu digiurkan sama hal-hal yang keuntungan aja. Nah kita nggak pernah tahu tuh uangnya diputerin di mana ya, kayak gitu. Jadi aku pernah mengalami hal itu. Terus akhirnya pas udah tahu kalau itu salah, tekor deh, karena harus harus menggantiin uang-uang yang di bawahnya aku sebagai Tapi rasa tanggung jawab. udah jualan ya? Udah jualan. Nah ini nggak ada produk. Jadi kita bukan jualan produk. Itu kita cuman pokoknya ini kita masukin uang, terus kita dapat voucher, terus di voucher itu intinya uang itu kita beli voucher. Nanti ada orang yang masuk lagi dapat voucher, nanti kita dapat uang. Intinya begitulah sistem itulah. Cuman ya Itu kenapa? udah jadi artis saat itu. Udah lagi baru banget punya pendapatan. Nah itu tuh yang bahayanya, karena udah baru banget punya pendapatan, terus kan mikir kan nih Itu uangnya mau dimanain.
Iya, Mm-mm. kayak haus gitu kan, pengen pengen dikemanain ya uangnya ya. Tiba-tiba ada yang mendekat dengan embel-embel keuntungannya akan banyak loh, nah tergiur lah sebagai manusia. Jadi ya next time buat pelajaran buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, hati-hati, jangan, nggak ada yang instan. Jadi itu aja, nggak ada yang instan. Semua harus diusahakan, semua harus ada usahanya, terus juga nggak bisa. Udahlah, hati-hati lah, hati-hati investasi yang bisa nggak masuk di akal, nggak usah diikutin. Tapi Kak Tantri, ini aku bahas sedikit ya. Aku mau bridging sedikit tentang Trimegah, dikit aja. Oh Kak iya, Tantri tahu pernah nggak tapi masuk kayak instrumen keuangan gitu, kayak belum. saham, aset Oh, berharga negara? aku belum. Belum ya? Ya Mm-mm. sebenarnya kita nih Trimegah Sekuritas sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di OJK ya. Kita tuh menjual produk-produk kayak misalnya reksadana, saham, dan juga surat berharga negara. Itu teman-teman bisa langsung aja unduh aplikasinya. Nanti di sana ada informasi-informasi terkait dengan market. Karena kan kayaknya banyak banget nih zaman sekarang nih kayak orang-orang yang dapat pendapatannya justru dari investasi instrumen keuangan gitu kan. Mhm, Karena mhm. kayaknya kayak kalau lihat ya kayak orang-orang itu artis-artis juga banyak yang udah mulai kayak ikutan mempromosikan gitu gimana sih caranya beli saham apa sih yang bagus gitu. Mhm. Nah, ini Trimegah bisa menjadi salah satu proxy kalian buat kalian mendaftarkan diri kalian untuk berinvestasi dari muda mungkin yang mau nantinya beli rumah atau menikah gitu kan bisa lewat instrumen keuangan ini gitu. Jadi Mhm. ya sama tapi nggak yang gimana ya. Ini bukan instrumen keuangan tuh jangan dikira kayak kayak nabung 100.000 dapat 10 juta nggak gitu ya, ini nggak instan ya, jadi Ya. kalian juga harus tetap terupdate dan juga teredukasi lah dengan benar untuk bagaimana caranya berinvestasi dengan baik gitu. Mhm, mhm. Gitu. Nah, Kak Tantri boleh nanti hubungin aku aja kalau mau berinvestasi Oke, di oke. Trimegah. Berarti ini cocok banget dong. Tadi Mega cocok banget buat ibu-ibu milenials ataupun anak-anak Yes, milenials. yes. Karena bisa dari rumah. Jadi Benar. langsung buka aplikasinya. Nanti misalnya saham gitu ya. Nanti ada penjelasan nih saham apa. Terus nanti kayak tim kita juga nanti ada yang bakal mengupdate informasi apa yang nanti bakal di deliver buat teman-teman di sini yang nanti buka akunnya Trimegah, terus bisa tinggal klik buy or sell gitu. Jadi kalau udah untung ya udah sell aja gitu. Jadi ya beli pas lagi koreksi, jual pas lagi hijau, jangan kebalik. Biasanya orang Indonesia tuh kebalik Kak Tantri. Jadi Oke. beli saham pas justru sahamnya lagi naik. Jual pas udah rugi, pas rugi baru kayak Or aduh dong. harus jual nih gitu. Jadi kebalik. Nah itu kalau misalkan kayak kayak saham, reksadana dan lain-lain, berarti kita harus belajar dulu ya. Maksudnya kita pahami dulu ya trik-triknya Ya, seperti apa. tapi Oke. informasi sekarang udah banyak banget. Jadi kayak misalnya Kak Tantri buka akun di Trimegah gitu, nanti kita tuh punya divisi research yang nanti menyediakan ibaratnya rangkuman dari misalnya satu perusahaan yang Kak Tantri mau beli, itu ada di situ. Yang under kita punya universe. Universe tuh kayak berbagai macam saham yang ada di dalam pantauannya Trimegah gitu. Oke. Dan ini terjamin dengan OJK, jadi insya Allah Ya, aman ya. Harusnya iya, ya. ini legit ya teman. Dan Iya. informasinya dari Trimegah doang. Jadi kalau misalnya kayak Tantri males gitu ya kayak gue males buka baca-baca laporan keuangan atau baca-baca report, gue nonton aja YouTube. Banyak banget di YouTube sekarang kayak anak-anak muda yang udah kreatif banget yang menyajikan informasi-informasi tentang investasi gitu. Nah itu yang aku menarik menarik banget untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh, mereka tuh melek banget sama investasi. Iya, Jadi benar-benar. mungkin di usia-usia kayak waktu pas lagi aku usia-usia 20 atau enggak ya 20-an itu kayak masih Aku yang mau 20 ya ampun. udah deh. Kamu belasan deh. Hai. Ternyata udah lewat. Ya jadi kayak anak-anak zaman ya apa umur 20 tahun kan Kak, pas pas kalau aku meriwain usiaku dulu kan kayak pengennya tuh main-main doang gitu. Kalau bisa hura-hura. Kalau zaman sekarang enggak. Mereka udah mikirin tuh masa depannya seperti apa, melek melek investasi. Seru sih, tapi itu dia hati-hati karena memang sekarang udah terbuka sekali, jadi sebaiknya memang harus benar-benar yang terlindungi sama negara.
Iya benar, harus cari yang pokoknya certified OJK gitu. Ya, salah satunya yang dengan Trimegah tadi itu ya. Iya. Nah, ini kita nih udah sampai, bentar lagi mau sampai di penghujung acara, tapi sebelum itu kayaknya nih dengan suara emasnya Kak Tantri dari tadi kita belum dengerin dia nyanyi ya, baru dengerin merdu, ngomong aja udah merdu. Kalau gue Wow. ngomong sumbang. Gue baru ngomong halo tuh udah nadanya nggak tahu kemana. Kalau Kak Tantri tuh baru halo udah merdu gitu. Jadi mau dengerin Oke, nyanyi nih. lagu. Boleh dong, Kak, ayo please nyanyi. Aku benar mau dengerin sih. Oke, aku ajak temanku ya sebentar ya buat Boleh dong. dengerin. Tuh, kotak juga boleh loh. Waduh, ini spesial nih buat teman-teman ya. Ini karena memang lagi pengen buka-bukaan, nungguin buka maksudnya, nungguin buka puasa. Ya udah, aku kasih bonus buat kalian sampai lagi nonton. Biar semangat puasanya. Apa ya? Lagu apa ya? Boleh, terserah apa aja, Kak. Lagu Oke, Ramadan. Oh, lagu Opik ya. alhamdulillah. Nggak, lagu kotak aja, lagu kotak. Lagu Boleh, Rahmat boleh. ya. Oke. Iya. Tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu semua lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku pelan-pelan saja. Tak ada yang menyakiti bila hatiku. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Wih, gila sih suaranya tuh bisa merdu gitu gimana sih? Minum apa sih tiap hari? Makan bengkoang. Gak ada Makan bukan. biar putih, Kak, kayaknya. Kenapa? Kalau bengkong biar putih, Kak, Oh, kayaknya. salah ya. Kita suaranya jadi bersih. Kalau suara lebih ke jeruk nipis kali ya. Itu lambung ya, lambungnya kena Oh, itu kalau gitu. Enggak.
Kalau apa ya? Kalau suara tuh kalau dulu itu kencur, biasanya maunya kencur. Oh, makan seblak dong. Wah, Iya enak makan, tuh. makan seblak banyak kencur ya. Iya, buat menu buka puasa. Iya. Oke, anyway, tadi keren banget Kak Tantri udah apa namanya, udah nyanyi, terus udah jawabin pertanyaan juga. Seru banget sesinya, tapi sebelum selesai, aku boleh nggak bacain pemenang dulu yang dapat 250.000 reksadana? Boleh dong, boleh dong. Oke, yang dapat saldo 250.000 reksadana itu ada Satria Raga underscore 25, ada Sheikh Koko, ada Zeha Yugana, ada Alia Fitri 29 dan juga Nemdes Pantli. Nah, nanti ini bakal di WA, sorry kok di WA, di DM sama timnya Trimegah buat nanti ngambil hadiahnya gimana caranya. Selamat, lumayan buat beli minyak goreng. Kok minyak Iya. goreng? Ibu banget gue. Bentuknya gimana tuh caranya tuh buat jadi minyak goreng? Closing nih Kak Tantri terakhir ya. Kira-kira Kak Tantri ada pesan apa sih buat teman-teman di sini, fans-fansnya Kotak maupun nggak mungkin ada fans gue sih Kak. Karena pasti Ada fans dong, ada dong. Mabelista namanya. enggak. Mabelista. Atau Mabel Lovers. Buat teman-teman semua, sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya memang tadi ada kata-kata yang menyinggung ya. Ada sedikit conclusion sih sebenarnya dari aku buat teman-teman. Kalau menurut aku apapun godaan dan rintangan selama niat dan harapannya itu lebih besar dan memang lebih kuat gitu, akan selalu ada cara kok untuk bisa keluar dari masalah. Dan yang paling penting itu landasi hal itu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kecintaan. Jadi harus cinta dulu. Yes. Bener, setuju. Jadi apapun yang dimulai didasarkan oleh cinta baru bisa niat. Karena kalau misalnya nggak passion, nggak cinta, nggak bisa, say. Jangan ikut-ikutan shy, distraksi zaman sekarang tuh banyak banget. Fokus. Harus fokus ya. Oke Kak Tantri, sekali lagi terima kasih. Semoga bisa cepat menjalankan ibadah puasanya, kan kebetulan lagi enggak. Jadi semoga tamunya cepat-cepat selesai jadi bisa ikutan beribadah.